Seiring mendidihnya persaingan bisnis usaha perbisan di jagat Indonesia Raya, khususnya di Pulau Jawa, yang imbasnya adalah gegap gempita para owner bis untuk terus memacu semangat dalam menghadapi ladang-ladang bisnis yang lahannya makin terkikis. Salah satu cara ampuh sebagai senjata dalam melawan musuh adalah dengan menghadirkan armada terbaru yang terpercaya. Roda selalu berputar menerjang jalanan. Ada saatnya di mana lintasan itu mulus dan ada pula yang terjal, serta ada juga yang bergelombang. Laksana sebuah halang rintangan perjalanan usaha para pembesar otobus di Indonesia saat ini. Di Kabupaten Wonogiri yang kala itu pernah merajai perhelatan dunia transportasi bis Indonesia, yang merupakan buah dari tumbuh kembangnya cikal bakal yang ditanamkan oleh Bapak Atmo Wiranto lewat bendera PO Timbul Jaya pada kala itu, yang juga mengilhami kelahiran PO Tunggal Dara Indonesia Group yang saat ini umumnya telah berpindah tangan ke generasi kedua. Entah mengapa beberapa tahun silam kibaran bendera perusahaan bis-bis di Kabupaten bersemboyan Wonogiri sukses ini seperti turun pamor dari sedia kala. Apalagi armada berbendera non-lokal makin hari kian banyak yang menyambangi kota pemilik waduk Gajah Mungkur itu. Seakan makin menambah dalam tenggelamnya PO asli Wonogiri yang dulunya sempat berjaya di kandangnya sendiri. Namun tampaknya virus bis muriaan yang saat sekarang tengah menjamur ternyata juga menjamuri para kawan sepengusahaannya dari wilayah lain termasuk Wonogiri. Meski tak secara spontanitas berapi-api layaknya korbaran tren gengsi bis ala Bumi Kartini, namun greget up to date, armada dari beberapa PO di Wonogirian lambat laun mulai menampakkan keseriusannya. Seberapa jauh bis asli Wonogirian yang saat ini mulai bangkit melawan derasnya bis pendatang baru dari luar Wonogiri? Inilah 7 PO asli Wonogiri yang makin hari makin bergeliat. 7. Tunggal Daya. Bis yang konon pemiliknya masih saudara kandung dengan pendiri Timbul Jaya dan pendiri Tunggal Dara Indonesia ini terbilang paling variatif jika dibandingkan dengan PO lokal lainnya. Selain melayani jalur Wonogiri Jakarta yang sudah tak asing lagi, PO yang sering disebut dengan akronim Today ini juga melayani line Wonogiri, Bandung, Sukabumi, dan Jakarta Sukabumi yang didominasi besutan baju dari Laksana Semarang dan Trisakti Magelang, serta juga berkiprah dalam bis pariwisata yang bermarkas di Jogja. Entah apakah dari berbagai divisi itu masih satu manajemen ataukah telah terpecah, namun kesemuanya masih tetap memegang teguh tiang bendera atas nama Tunggal Daya. Bis yang nyaman ngelain di daerah Pasundan ini tetap eksis walau di kampung halamannya digempur PO dari luar Wonogirian yang menggerogoti trayek Wonogirian. 6. Sedia Mulia. Dirintis oleh almarhum Bapak Gembong pada tahun 1970-an, PO Sedia Mulia kini masih bertahan walau diterjang derasnya PO luar yang masuk ke Wonogiri. Di awal berdirinya PO Sedia Mulia menggunakan nama Setio Budi untuk jajaran armadanya untuk memenuhi kebutuhan transportasi warga Wonogiri kala itu. Setelah tahun 1980, sang owner merubah nama perusahaan otobus menjadi Sedia Mulia, yaitu dengan menggebrak menggunakan mesin Volvo di awal kemunculannya saat itu. Kini PO Sedia Mulia tetap bertahan dan terus memperbaharui armadanya, meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya. Bis bersejarah ini harus menerima kenyataan, yaitu harus bersaing dengan PO dari luar Wonogiri yang kini kian menjamur.
5. Gunung Mulia. Bis dengan bodi dominan warna putih dan livery khas warna oranye serta strip sederhana berupa garis lurus mirip dengan PO Raya ini awal mulanya hanya memiliki 2 bis saja. 2 unit armadanya itu hanya berjalan trayek khusus dalam kota saja. Namun dengan visi dan misi yang tetap dijaga, kini bis Gunung Mulia telah menembus trayek akap dengan rute Wonogiri, Solo, Jakarta, Bogor pulang pergi. Kini peremajaan bis Gunung Mulia demi melayani para pelanggan terus dilakukan. Bis asli Wonogirian ini kini berjalan bersama mengais Rizky dengan bis lain asal luar Wonogiri. 4. Tunggal Dara. PO yang dirintis oleh almarhum Ibu Haja Tinem Darmo Sutarno ini berdiri pada tahun 1978, merupakan masa-masa meningkatnya permintaan warga Wonogiri atas kebutuhan transportasi umum pada masa itu. Mengingat adanya pembangunan Waduk Gajah Mungkur pada tahun 1976 sampai dengan 1981 yang menenggelamkan 7 kecamatan di Kabupaten Wonogiri, sehingga banyak masyarakat Wonogiri bertransmigrasi ke berbagai kota di Indonesia. Poin plus yang dimiliki PO ini agar tidak goyah dengan menghadapi pemain baru dengan memanfaatkan secara maksimal karoseri pribadinya bernama Revolution. Selain memakai karoseri sendiri, PO ini juga mengikuti bis tren saat ini dengan berkiblat ke karoseri-karoseri ternama. Meski banyaknya persaingan yang datang, PO ini masih eksis dan bertahan sampai sekarang serta berkembang merambah bis-bis pariwisata. PO yang bersaudara dengan PO Gajah Mungkur dan GMS ini merupakan PO raksasa saat itu dengan aura khas kemewahan dan kenyamanan yang ditawarkan. Namun, kefanatikan penumpang kala itu rupanya masih ada hingga sekarang. Terbukti dengan masih eksisnya PO ini di tengah gempuran bis luar dari Wonogiri, yaitu dengan berbenah dari penyediaan armada dan pelayanan kepada para pelanggannya. 3. Gajah Mulia Sejahtera atau GMS. PO yang terlahir dari pecahan Gajah Mungkur ini bisa diibaratkan sebagai nusantaranya Wonogirian. Bis yang ditukangi Bapak Margono akhir-akhir ini seakan tak hentinya menampilkan armada-armada anyar. PO yang mempunyai kantor pusat di Jalan Raya nomor 2 Ngadirejo Wonogiri dan Jalan Industri Jababeka Cikarang ini ingin sekali mengulang kejayaan bis Wonogirian pada masa itu. PO berlivery 5 bintang ini dialah yang sontak melakukan gebrakan di kandangnya sendiri untuk menjadi yang pertama mengusung busana kuda jingkrak. Tapi apalah daya, gempuran bis luar dari Wonogiri sudah terlanjur membanjiri kampung halaman mereka, hingga akhirnya kebangkitan bis asli Wonogiri sedikit terganggu. 2. Gajah Mungkur. PO pecahan dari PO Tunggal Dara ini dikukuhkan pada 26 Mei 2012 dengan bendera PT Gajah Mungkur Sejahtera. PO yang ditukangi Bapak Haji Sumaryoto Padmo di Ningrat ini memiliki warna mirip-mirip dengan PO GMS, yaitu perpaduan orange, kuning, dan biru. PO ini senantiasa mengantarkan masyarakat Wonogiri yang hendak berurbanisasi ke kota-kota besar di Pulau Jawa. Menghadapi perubahan zaman, PO ini terus berbenah dengan menghadirkan tren bis ala Muryaan, meningkatkan pelayanan dan kenyamanan, siap menghadapi serbuan bis dari luar Wonogiri yang setiap hari berjalan bersama mengais Rizky di trayek Wonogirian. 1. Putra Mulia.
PO yang memulai karirnya di tahun 1985 bermodalkan 2 unit mikrobus berkapasitas 12 penumpang ini melayani rute pendek di dalam Kabupaten Wonogiri. Melalui tali bisnis Timur Terang Transindo, akhirnya pada tahun 2011, PO Putra Mulia berganti nama menjadi Putra Mulia Sejahtera. Setelah itu, PO Putra Mulia Sejahtera dan Timur Terang Transindo melebur jadi satu dalam kesatuan usaha PT Timur Terang Transindo Group. Lalu grup tersebut kini membesarkan PO Putra Mulia. Bis yang berlivery merpati yang bermarkas di Jalan Raya Ngadirojo Wonogiri ini merupakan sang perintis bis akap reguler berkabin 2 lantai. Sempat viral di penghujung tahun 2016 lalu karena berani tampil beda dengan mengutus bis tingkatnya untuk memanjakan para penumpangnya menghadirkan layanan premium full service dengan melayani trayek Solo Wonogiri Jakarta pulang pergi. PO yang berkolaborasi dengan PT Timur Terang Transindo ini memulai karirnya menukangi bis tingkat jangkungnya pada liburan Natal 25 Desember 2016 lalu. PO yang ditukangi Bapak Sugiono ini merupakan satu-satunya bis asli Wonogiri yang berani meladeni dan mengimbangi gempuran bis dari luar Wonogirian karena pelayanan yang bagus dan armadanya yang kekinian. Dan pantas bila PO Putra Mulia kami sebut merpati dari Wonogiri yang terkenal di dunia perbisan Indonesia. Itulah beberapa PO di Kota Gaplek yang kembali menunjukkan gelagatnya memulai eksistensi yang sempat mengendor. Semoga ini adalah titik awal sebagai semangat juang para bos PO-PO Wonogirian untuk mensejajarkan armadanya dengan perusahaan otobus besar di wilayah lain. Biarpun tanpa adanya sebuah persaingan telak, namun keinginan untuk lebih meningkatkan kualitas dan pelayanan menuju lebih baik semoga bisa menjadi modal awal dalam mendongkrak kesuksesan berbisnis yang pernah terukir kala itu. Maju terus bis asli Wonogirian. Yang sudah menonton atau baru bergabung, silakan tekan tombol subscribe dan tekan tanda lonceng untuk notifikasi video terbaru dari kami. Dan silahkan bagikan bila ada hal-hal seru di dalam video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.